Halo, ketemu lagi di channel Mike Canvas bersama saya Mike di sini. Di video kali ini saya akan bahas tentang salah satu fitur yang ada di Clip Studio Paint. Nah, fitur ini bisa dibilang perlu nggak perlu. Ini adalah sebuah fitur yang sebetulnya user tidak pernah minta gitu sama Clip Studio Paint, tetapi mereka menyematkan fitur ini di Clip Studio Paint itu adalah sesuatu yang menurut saya cukup spesial ya, membuat Clip Studio Paint jadi beda dari aplikasi menggambar yang lain. Makanya kenapa Clip Studio Paint itu selalu menurut saya adalah aplikasi menggambar paling bagus, karena mereka selalu update, selalu inovasi. Contohnya ya dengan satu fitur ini. Nah, fitur ini adalah Colorize. Oke, jadi intinya Clip Studio Paint mempunyai suatu fitur yang bisa melakukan pewarnaan terhadap gambar kita secara otomatis menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Ada dua pilihan ya. Jadi pilihan pertama adalah Colorize All. Jadi memang dari gambar yang tidak ada warna sama sekali, cuman outline aja atau line art aja atau inking, dia dia mereka-reka kira-kira warnanya apa nih. Lalu dia akan mewarna sesuai dengan pemikiran si AI-nya Clip Studio Paint ini aja. Lalu yang kedua adalah mewarna dengan hint atau dengan petunjuk. Jadi kita kasih warna cuman segores-segores gitu, lalu nanti dia yang akan mewarna sisanya sampai penuh gitu. Di layar teman-teman sekarang udah ada gambar yang saya bikin sebelumnya, jadi sudah saya inking. Jadi cara yang pertama kita akan coba Colorize All. Jadi kita akan biarkan si AI-nya menebak-nebak sendiri lah, mau warnanya bagaimana gitu ya. Caranya gampang. Yang pertama tentu kita pilih layer inking-nya atau layer line art-nya. Lalu kita klik Edit. Dan di sana kita scroll ke bawah ada yang namanya Colorize Technology Preview. Fitur atau function ini disebut teknologi preview. Itu artinya kita bisa coba sebelum muncul official release-nya. Berarti si teknologi ini atau fitur ini itu belum yang belum versi stabilnya atau versi sempurnanya lah. Jadi bakal masih banyak perkembangan mungkin di update-update berikutnya. Lalu kita klik Colorize All. Kita tunggu aja karena sebetulnya Colorize ini tidak dilakukan secara offline, jadi kita harus terkoneksi sama internet. Kenapa harus terkoneksi internet? Karena ketika kita menggunakan fitur ini, data dari gambar yang mau kita colorize itu diupload ke server, di mana di sana Artificial Intelligence-nya menginterpretasikan data itu dan mewarnai si gambar itu, lalu dikirim lagi balik ke kanvasnya kita gitu kira-kira ya. Jadi memang harus terkoneksi internet. Nah, ini nih jadinya nih. Nah, ini jadinya ini adalah warna yang dia reka-reka sendiri. Dia akan muncul satu layer baru secara otomatis. Di layer itu teman-teman bisa lihat bahwa modenya juga bukan normal tapi multiply. Nah, dia akan otomatis memunculkan satu layer baru. Jadi tidak diwarna di layer inking tentunya. Teman-teman bisa lihat di sini, wah jadinya ya kira-kira seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah bagus? Lalu ada pewarnaan yang kedua, Colorize yang model kedua adalah dengan referensi warna. Nah, bagaimana kita membuat referensi warnanya? Tentu nggak usah kita warna full, warnanya kira-kira kayak gini nih. Teman-teman lihat ya, saya akan warnain gambar ini. Bajunya saya mau warna biru. Skin tone-nya ya saya ambil kira-kira warna kulit yang seperti ini. Oke, sekarang kita coba nih ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita memilih layer color. Kalau saya taruhnya, teman-teman bisa lihat layer inking itu ada di atas, layer color-nya di bawah. Nah, yang kita lakukan adalah kita pilih layer color, tapi layer inking kita jadikan reference. Caranya adalah dengan mengaktifkan set as reference layer toggle yang ini nih, layer inking, gitu ya. Jadi
reference layernya itu bukan di layer color, tapi di layer inking. Lalu kita pilihnya bukan di layer inking seperti tadi di awal, tapi kita pilihnya yang aktif itu adalah layer warna. Nah, lalu caranya sama, di edit, colorize, lalu pilih yang use hint image and colorize. Setelah pilih, kita harus tunggu. Biasanya prosesnya, kalau saya sih ini cukup lama, lebih dari 2 menit. Saya nggak tahu apakah karena si gambarnya resolusinya besar, nggak tahu kenapa lama. Tapi ya mungkin di teman-teman bisa jadi lebih cepat. Oke, setelah jadi kita lihat nih, gambarnya cukup menarik ya. Dia ternyata lumayan bisa, saya senengnya tuh ngelihat gradasinya soft banget ya. Nah, yang saya bingung ini bagian muka, jelas-jelas tadi saya udah kasih warna petunjuk, tapi kenapa bagian mukanya ini kayak nggak ke warna gitu ya. Kayak putih-putih aja, tapi yang lainnya sih, ya oke lah ya. Mempercepat pekerjaan, mungkin. Ya, saya nggak tahu, menurut kamu gimana? Tulis di komen di bawah ya. Kalau misalnya kita mau mewarna atau kalau kita mau colorize gambar ini, nggak semua gambar bisa. Jadi kita pakai seleksi dulu, kita selection di area tertentu dan area itu saja nanti yang akan terdampak ya. Kalau kita ada selection, maka yang tercolorize itu cuman di area yang kita seleksi itu. Begitu guys. Nah, lalu saya akan coba sekarang adalah memberikan warna yang memang ada kalau tadi itu kan dia gradasinya nggak disengaja ya, maksudnya memang dia secara AI bikinnya seperti ada gradasi. Kalau sekarang memang saya kasihnya 2 warna, kayak ini nih, bajunya saya kasih warna biru gelap, di roknya yang tadinya pink doang saya kasih warna merah. Nah, saya pengen lihat beneran nggak nih dia bisa bikin gradasi gitu ya. Oke, sekarang kita lakukan lagi prosesnya sama. Nah, oke, jadinya dia bikin ya jadi ada 2 warna. Cuma ya tentu nggak sempurna ya. Tapi cukup oke lah ya. Kalau menurut saya ya oke lah untuk satu fitur yang sebetulnya ya seperti saya bilang itu perlu nggak perlu, tapi kayaknya kalau untuk ngewarna background orang-orang gitu ya, kayaknya kepake deh. Kayaknya sih ya kepake. Tapi ya oke lah. Kita coba yang ketiga ya, advance. Advance tuh kayak gimana ya? Advance setting. Oke, kita coba nih. Ini tuh sempet beberapa kali gagal ya guys. Jadi kayak server loading gitu, terus udah gitu nggak muncul apa-apa gitu, atau lama banget. Tungguin aja ya guys, biasanya sih kayak saya tadi cukup lama, tapi akhirnya muncul. Nah, tampilannya tuh seperti ini nih. Ini jadi kayak ada kurva-kurva gitu ya. Ya bisa diedit-edit di situ sama kita ya. Jadi teman-teman ada parameter-parameter begini. Jadi ini untuk lebih advance. Cuman saya nggak tahu apakah di komputer saya doang atau di komputer teman-teman juga begitu. Di saya ini lama banget ya. Mau nyalain preview aja, nunggunya saya harus sambil buka YouTube dulu, nonton dulu. But anyway, ini bisa dilakukan. Jadi ada advance settingnya nih, dimana kita bisa mengatur parameternya lebih detail gitu ya. Oke, teman-teman, hari ini videonya segitu dulu. Kita bahas satu fitur ini, fitur colorize. Semoga ini videonya berguna buat teman-teman. Ini menurut saya ini salah satu fitur yang membuat Clip Studio Paint itu beda dari yang lain. Pribadi saya tidak menggunakan fitur ini karena kalau memang mau warna, saya lebih prefer mewarna secara manual, karena buat saya tuh mewarna bukan cuman supaya gambarnya selesai dengan cepat gitu. Tapi buat saya mewarna itu adalah suatu proses yang saya enjoy juga. Bahkan bisa dibilang semacam kayak terapi dalam tanda kutip ya, karena pada saat proses ngewarna itu biasanya saya nggak mikirin apa-apa, lebih rileks gitu, dan saya menikmati proses mewarna walaupun nggak jago-jago amat ya, tapi saya seneng lah mewarna gitu ya. Jadi kalau misalnya menghilangkan proses itu dengan menggunakan teknologi ini, ya mungkin
on certain situation ya, mungkin di situasi tertentu gitu, kalau di mana dan bukan karakter utamanya ya, tapi mungkin karakter figuran yang ada di belakang-belakang gitu, mungkin saya akan gunakan kalau misalnya saya perlu cepat kerjanya. Tapi kalau karakter utama kayaknya sih nggak mungkin saya mewarnai dengan cara seperti itu. Saya akan tetap pakai cara konvensional, yaitu mewarna sendiri ya, nggak dengan bantuan AI. Gitu kira-kira kalau dari saya. Gimana menurut teman-teman? Apakah fitur ini berguna buat kamu? Apakah kamu jadi tertarik untuk mencoba? Teman-teman bisa share di kolom komen di bawah. Dan buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman bisa subscribe ke channel ini karena saya akan bahas banyak tentang tips and trick, tentang menggambar digital, tentang aplikasi, dan juga drawing gadgetry. That's all for today. Thank you semuanya yang sudah menonton. See you in the next video. Bye.